Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Satrio Piningit dengan judulnya Takdirmu Satrio Piningit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini saudaraku semuanya di hari libur sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga dan sahabat-sahabat semuanya pun dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini memang kalau sudah berbicara tentang nasib atau takdir, ada dua pengertian bahwa nasib itu dapat dirubah dengan doa, sedangkan takdir adalah kejadian yang telah kita lalui yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Itu takdir. Kalau saya memprediksikannya salah ya saya minta maaf. Itu hanya pengertian saya aja secara singkat, barangkali seperti itu. Nah, judulnya adalah Takdirmu Satrio Piningit. Kenapa takdirmu? Karena sesungguhnya seseorang manusia pilihan yang sudah dibaiat, yang sudah dinobatkan, yang sudah diberikan mahkota, yang sudah diberikan ilmu di alam biometafisika itu tidak pernah mengharapkan hal-hal yang bersifatnya supranatural, baik itu di alam metafisika maupun di alam nyata. Di alam nyata sendiri, seorang Satrio Piningit ini mempunyai tugas yang sesungguhnya bagi diri saya itu sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan, karena ada 3 dimensi yang harus dia lakukan yang sesungguhnya banyak bertentangan. Ada yang bertentangan, ada yang memang ikhlas melaksanakannya. Sebagai contoh bahwa seorang Satrio Piningit yang lulus itu memiliki 3 dimensi yang harus tunduk dan patuh dan taat, tidak boleh ada kesalahan. Salah satunya adalah perintah dari leluhurnya. Yang kedua adalah tunduk dan taat terhadap ajaran agamanya. Dan yang ketiga tunduk, taat dan patuh terhadap peraturan negaranya. 3 dimensi yang mungkin kalau kita selami, pada saatnya mungkin ada sedikit pertentangan, ada sedikit perbedaan pendapat, akan tetapi salah satu Piningit harus melaksanakan ketiga-tiganya dan tidak boleh ada kesalahan atau bersinggungan antara 3 dimensi yang harus dilaksanakan oleh seorang Satrio Piningit. Untuk mencapai taraf itu sesungguhnya seorang Satrio Piningit adil itu seperti orang yang di penjara, tetapi harus melaksanakan seperti orang di luar penjara. Artinya ada hal yang sulit untuk dijelaskan kepada saudaraku semua. Sebagai salah contoh bahwa seorang Satrio Piningit itu setiap langkahnya itu harus tunduk dan patuh terhadap leluhurnya, kayak semacam protokoler gitu. Jadi ada protokoler di sampingnya dia, apa yang harus dia kerjakan harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Tidak semudah kita kalau kita mau makan kan lapar kita makan gitu. Kalau seorang Satrio Piningit itu belum ada perintah, dia tidak berani untuk makan atau tidak boleh melaksanakan makan. Jadi sesungguhnya kalau bagi saya itu seorang Satrio Piningit itu tersiksa. Kalau bagi saya bisa bayangkan untuk urusan yang seperti itu diatur oleh leluhurnya setelah selesai atau lulus menjadi seorang ratu adil, ataupun sebelum menjadi seorang ratu adil, ataupun pada masa-masa ketika seorang ratu adil itu masih berada di tingkatnya Satrio Piningit. Kadang-kadang apa yang diperintahkan itu sangat lama, sangat sulit. Ada perintah yang bersifatnya gaib, ada perintah yang bersifatnya nyata. Karena sesungguhnya bahwa seorang Satrio Piningit itu sendiri mempunyai
perasaan seperti kita. Akan tetapi semua yang diujikan oleh leluhurnya itu lulus. Padahal kalau kita lihat secara lahiriah, dalam hal tunduk dan patuh terhadap ajaran agamanya, contohnya itu tidak boleh ketinggalan yang namanya ibadah-ibadah wajib, ibadah sunat itu bagi seorang satra pengingat tidak boleh. Walaupun dalam ajaran agama itu kan yang sunat kan boleh dilaksanakan, boleh tidak. Seperti sholat sunat gitu. Seorang satra pengingat itu harus melaksanakan. Sekalipun mungkin dalam perasaannya itu kan itu sunnah bukan wajib, tapi harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, sejak berabad-abad lamanya, sejak kerajaan Sunda Galuh didirikan, sejak ada dinasti sebelum kerajaan Sunda Galuh didirikan itu, seorang manusia di tanah Lantan Saldo atau di negara Republik dahulu itu tidak ada satupun yang lulus menjadi seorang satra pengingat atau adil. Takdirnya seorang satra pengingat ya harus tunduk dan patuh dan taat dan harus dilaksanakan. Kalau kita misalnya hendak sholat, wudunya paling kita cuma berapa menit, 2 menit, 3 menit. Tapi bagi seorang satra pengingat itu ya itu di atas rata-rata. Sholatnya pun tidak seperti kita. Kalau di surat kilat khusus barangkali cepat gitu. Kalau beliau itu lama dan sangat khusyuk, terlihat sangat khusyuk. Adab-adab, semua adab itu dilaksanakan perintah dari leluhurnya, dari yang gaib. Apakah yang memerintahkan itu sebangsa malaikat atau korin, saya tidak sanggup untuk menembus ke arah sana. Akan tetapi memang ada perbedaan dengan kita, yaitu ketelitian seorang satra pengingat. Satra pengingat itu sebelum berwudu, beliau itu mandi terlebih dahulu. Jadi tidak seperti saya gitu, langsung wudu langsung sholat. Kalau seorang satra pengingat itu tidak mau. Dia bermandi dulu, kemudian berpakaian dulu yang rapi, baru berwudu. Berwudunya pun nggak seperti kita cepat gitu. Kalau beliau itu lama, bukan berbeda tapi lama waktunya, doanya yang mungkin bagi diri saya itu mengekang lah dengan aturan-aturan seperti itu. Tapi seorang satra pengingat betul-betul dia tulus dan ikhlas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ajaran agamanya, kemudian yang diperintahkan oleh leluhurnya termasuk kedua orang tuanya, ataupun apa yang diperintahkan oleh negaranya, oleh pemimpinnya itu dilaksanakan oleh seorang ratu adil. Jadi tidak bertentangan, tidak boleh. Karena seorang ratu adil dan satra pengingat itu masih dalam ujian sesungguhnya. Dari tahun 2022 yang lalu, 8 tahun ke depan, seorang satra pengingat ratu adil itu harus menjadi seorang presiden. Bukan lagi mencalonkan jadi presiden, harus menjadi seorang presiden. Di YouTube sebelumnya saya sampaikan itu dengan cara merebut kekuasaan, baik di Indonesia maupun di negara lain. Seperti itu kan hanya prediksi. Kalau melihat dari sekarang aja bintik-bintiknya kan sudah mulai tes gitu kan, seperti itu. Kalau api itu belum menyala tapi masih ada percikan api. Nah, percikan api ini akan bisa membakar apa yang terkena dari percikan api tadi. Kalau melihat dari politis saja udah ketahuan, dari politisi sekarang kan bagaimana beliau cara berbicara, cara melaksanakan sesuatu hal yang menuju ke arah RI1 kan ketahuan. Bintik-bintik itu sudah mulai timbul dan dikhawatirkan nanti 7 tahun ke depan akan terjadi yang disebut dengan chaos atau perebutan kekuasaan lah, seperti itulah saudaraku. Jadi memang sudah takdirnya salah satu peneliti itu hidup seperti dalam penjara bertahun-tahun untuk melaksanakan tugas yang disampaikan oleh leluhurnya, oleh ajaran agamanya, dan oleh bangsa dan negara. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.